Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Chandra dari kelas 3I, dari kelas IF 302 untuk kuliah pendidikan agama. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan atau mengekspresikan dengan topik kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Baik, langsung saja. Di sini kerukunan umat beragama adalah keadaan di mana individu atau kelompok dengan keyakinan agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa adanya konflik atau diskriminasi berdasarkan agama. Kemudian pada poin ini implementasi kerukunan umat beragama dalam multi konteks, yaitu kerukunan umat beragama dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks, baik sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Dalam masing-masing konteks ini, kerukunan berperan sebagai dasar bagi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat. Kemudian berikut ada beberapa konteks yang relevan. Yang pertama terkait dengan konteks sosial. Di sini ada toleransi dan penghormatan, yaitu di mana masyarakat yang hidup dalam kerukunan beragama akan saling menghargai perbedaan keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, umat beragama dapat menjalankan aktivitas bersama tanpa mengganggu hak-hak agama lain. Lalu pada poin yang kedua itu kerjasama di rentan sosial, yaitu kerukunan dapat diwujudkan melalui kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial, seperti berbagi pangan di hari raya, keagamaan, atau kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian dalam konteks politik, sini ada pendidikan dan kesadaran multikultural. Di bidang pendidikan, implementasi kerukunan bisa dilakukan dengan mengajarkan toleransi dan multikulturalisme sejak dini. Pemerintah dan lembaga pendidikan berperan dalam membentuk karakter masyarakat yang terbuka dan menghargai keragaman. Kemudian kebijakan pemerintah yang inklusif. Di sini pemerintah juga berperan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui kebijakan yang memberikan ruang bagi kebebasan beragama, seperti mengatur perayaan agama secara adil dan menghindari diskriminasi. Selanjutnya dalam konteks ekonomi. Di sini ada pemberdayaan ekonomi bersama, yaitu umat beragama dapat bekerja sama dalam sektor ekonomi untuk menciptakan peluang yang merata bagi semua kelompok agama. Ini dapat dilakukan melalui proyek bersama, kerjasama usaha, atau pengembangan potensi daerah yang melibatkan banyak kelompok agama. Kemudian yang selanjutnya itu ada meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kerukunan dapat diterapkan dengan mengedepankan kesejahteraan bersama tanpa memandang agama. Misalnya dengan membuat program bantuan sosial yang melibatkan semua pihak. Selanjutnya untuk konteks budaya. Sini yang pertama perayaan bersama, yaitu dalam konteks budaya, kerukunan tercermin dalam perayaan-perayaan yang melibatkan berbagai agama, seperti merayakan hari raya Nyepi, Lebaran, Natal, atau Waisak dengan penuh pengertian dan penghormatan antar umat beragama. Yang berikutnya itu dialog antar budaya. Masyarakat dapat memperkaya pemahaman antar agama melalui seni, sastra, dan budaya yang mencerminkan keberagaman Indonesia, serta berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama dan budaya. Kemudian pada bagian ini saya mengambil kasus nyata terkait kerukunan umat beragama yang berlokasi di Ambon salah satunya. Di sini eh, Ambon sendiri merupakan salah satu kota provinsi di Maluku. Eh, di sana pernah menjadi tempat terjadinya konflik sektarian yang cukup parah antar umat beragama Islam dengan agama Kristen pada tahun 1999 hingga 2004. Konflik ini menjadi salah satu contoh bagaimana ketegangan agama bisa menjadi pemicu terjadinya kerusuhan.
Namun daerah itu kini akhirnya bisa memulihkan kerukunan umat beragama melalui berbagai upaya rekonsiliasi. Pada poin ini kita akan menelaah bagaimana sih kasus ini bisa terjadi. Kurang lebih sederhananya atau singkatnya, pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami ketegangan politik dan sosial yang memunculkan berbagai perpecahan. Ambon, dengan mayoritas penduduk beragama Kristen dan minoritas beragama Islam, menjadi salah satu daerah yang terdampak oleh ketegangan itu. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan pecahnya konflik. Antara lain ini, yang pertama itu ketegangan sosial dan politik. Pada periode tersebut, situasi politik Indonesia sedang dalam masa transisi pasca reformasi yang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kemudian ketegangan yang sudah ada di dalam masyarakat Ambon yang terdiri dari beberapa kelompok Kristen dan Muslim semakin memuncak ketika perbedaan politik dan identitas agama mulai dimainkan untuk memperburuk keadaan. Kemudian ada juga masalah ekonomi dan ketidakadilan sosial. Di sini ketimpangan sosial dan ekonomi di masa sebagian besar di mana sebagian besar Kristen berada di lapisan ekonomi dan Muslim di lapisan bawah. Hal ini memperburuk hubungan sosial. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya ekonomi atau posisi politik tertentu juga memicu ketegangan antar agama. Kemudian selanjutnya yaitu pemicu agama yang sensitif. Berpoin ini, isu agama menjadi pemicu terbesar, terutama sehingga konflik ini terjadi. Serangkaian kejadian seperti penyerangan terhadap tempat ibadah atau pengkristenan terhadap Muslim, setelah sebaliknya semakin memperburuk keadaan. Masyarakat yang sudah tegang kemudian terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan agama untuk tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya ada peran media dan provokasi eksternal. Di sini media juga pada saat itu memainkan peranan besar dalam memperburuk situasi. Berita-berita yang tidak akurat dan provokatif, baik yang disebarkan oleh pihak luar maupun media lokal, turut menambah api dalam konflik ini. Kemudian selanjutnya pada bagian ini ada proses rekonsiliasi dan pemulihan terkait kasus yang terjadi saat itu. Setelah konflik berakhir, Ambon melaksanakan berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan antar umat beragama melalui proses rekonsiliasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama dan pemerintah. Ya, ini juga merupakan salah satu usaha untuk pemulihan terkait ketegangan dan konflik yang ada pada saat itu. Kemudian beberapa langkah yang diambil antara lain, yang pertama itu dialog antar agama, di mana tokoh-tokoh agama Kristen dan Muslim di Ambon memulai dialog intens untuk saling memahami, menurunkan ketegangan, dan mencari solusi damai. Masyarakat Ambon yang sudah lelah dengan kekerasan akhirnya menyadari bahwa kerukunan adalah jalan terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian di sini ada poin terkait inisiatif pemerintah daerah dan nasional. Pemerintah juga berperan. Di antara lain itu pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan yang menekankan perdamaian dan kerukunan. Program pemulihan ekonomi yang melibatkan semua lapisan masyarakat dari berbagai agama juga diperkenalkan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Kemudian selanjutnya ini ada dari peran pemuda dan masyarakat sipil. Pemuda di Ambon berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai. Organisasi masyarakat sipil seperti Forum Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam menyelenggarakan kegiatan yang mempererat hubungan antar agama. Kemudian ada dari sisi pendidikan, toleransi, dan keterbukaan. Pendidikan multikultural dan program kesadaran akan pentingnya toleransi agama mulai diterapkan dalam kerukunan sekolah, dalam kurikulum sekolah, dan komunitas-komunitas di Ambon. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai sejak usia dini. Kemudian poin-poin penting
utama dalam konflik di Ambon, yaitu pertama ada politik identitas. Di sini pemain politik yang memanfaatkan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan baik secara lokal maupun nasional. Yang kedua itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi, ketidakmerataan distribusi kekayaan antara kelompok agama yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada provokasi agama. Di sini dilakukan oleh kelompok ekstremis yang memanfaatkan sentimen agama untuk memperburuk keadaan. Untuk terkait peran umat beragama dalam menyikapi konflik ini, yang pertama yaitu mengutamakan dialog. Sebagai umat beragama, penting untuk memulai dialog yang membangun dan terbuka untuk menyelesaikan ketegangan. Mengedepankan mengedepankan perasaan saling menghormati adalah kunci untuk menghindari kekerasan. Yang kedua, menyebarkan toleransi. Tokoh agama dan umat beragama di Ambon harus terus-menerus menyebarkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan perdamaian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu menjaga harmoni dan keberagaman. Umat beragama harus berperan dalam menjaga keharmonisan dengan melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan banyak pihak, terlepas dari agama yang dianut. Kesimpulannya, di sini kerukunan umat beragama di Ambon menunjukkan bahwa meskipun terjadi konflik besar, upaya rekonsiliasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk umat beragama, dapat mengembalikan kedamaian. Pemahaman antar agama, komunikasi yang efektif, dan kebijakan pemerintah yang mendukung kerukunan sangat diperlukan untuk mencegah perpecahan lebih lanjut. Sebagai umat beragama, peran kita adalah untuk mengedepankan kasih sayang, menghargai perbedaan, dan aktif dalam membangun masyarakat yang damai. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menulis atau mengumpulkan pesan-pesan. Terima kasih. Berikut yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.